Batak Toba adalah salah satu suku yang mendominasi di wilayah kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Secara umum, Sumatera Utara memiliki banyak potensi budaya yang menjadi kekayaan tersendiri dari suku tersebut. Kebudayaan yang dimaksud dapat berupa kesenian, ritual, ritus, kuliner, tradisi lisan, ilmu pengetahuan tradisional, norma hubungan sosial, hingga permainan tradisional. Jenis-jenis kebudayaan kompleks yang disebutkan tadi menjadi nilai yang berharga sebagai ikonik Batak Toba secara garis besar. Namun, di era globalisasi ini, beberapa jenis kebudayaan tersebut mengalami pergeseran menuju hilang eksistensi atau bahkan terancam punah. Dan kali ini, yang menjadi sorotan dari kacamata saya adalah permainan tradisional masyarakat Batak Toba. Perkembangan zaman dan teknologi bisa jadi salah satu pemicu kurangnya minat masyarakat dalam melakukan permainan tradisional. Apabila melihat mundur ke lini waktu masa lalu, misal pada tahun 90-an hingga pada tahun 2000-an, kita masih menemukan banyak permainan tradisional ataupun seni tradisi yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk permainannya pun variatif serta identik menggunakan fisik, sehingga banyak sisi positif yang dikandung di dalamnya, seperti terjadinya hubungan sosial yang harmonis, sifat gotong royong, serta menyehatkan fisik. Kembali ke persoalan tadi, permainan tradisional kini sudah digerus oleh teknologi dan modernisasi. Bukan hanya di kota besar, akan tetapi sudah merambah ke pelosok desa. Game online, televisi, internet, dan sebagainya menjadi daya tarik yang kuat dibanding permainan tradisional. Apabila hal ini dibiarkan, kekhawatiran akan menurunnya nilai-nilai budaya akan punah. Padahal sejatinya budaya merupakan salah satu kekayaan dan aset yang sangat berharga yang dimiliki oleh negara. Sebagai identitas dan jati diri bangsa maupun daerah, berangkat dari permasalahan tersebut, saya mencoba mengangkat kembali kegiatan tradisional permainan anak maupun pemuda seperti Marsiteka, Margala, Marhutica, Marsitabunian, Martuba, dan Marturi-turian. Kegiatan-kegiatan tersebut dulunya dilakukan pada momen bulan Tula, di mana bulan tampak bersinar lebih terang dan menyinari gelapnya malam. Fenomena alam tersebut dipergunakan oleh anak-anak serta pemuda-pemudi untuk melakukan kegiatan bermain yang semata-mata bukan hanya untuk kesenangan saja, tetapi kegiatan ini juga berfungsi sebagai pengikat tali persaudaraan dan mempererat hubungan emosional. Sekarang, pada tahun 2021 ini, melalui Festival Bulan Tula, kita akan kembali menyaksikan momen nostalgia Bulan Tula. Semoga dengan adanya event ini semakin menyadarkan kita untuk tetap mengikuti zaman tanpa harus meninggalkan budaya. Pada akhirnya saya ucapkan terima kasih. Salam Bulan Tula. Desa Tipang. Desa Tipang adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Batiraja, Kabupaten Pamasukutan, yang terpilih menjadi salah satu desa di antara 360-an desa se-Indonesia yang ikut dalam program Desa Budaya yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Desa ini terpilih satu-satunya desa yang berasal dari Kabupaten Pamasukutan. Pemilihan ataupun penilaian mungkin sudah dilakukan sebelumnya oleh para kurator-kurator yang dipilih sendiri oleh Kemendikbud dan menentukan Desa Tipang ikut terlibat dalam program Desa Budaya tersebut.
Dalam program ini, saya sebagai daya desa yang dipilih oleh Kemdikbud sendiri ada 3 tahap, yaitu mulai dari tahap mengenali masyarakat, di mana kita disuruh berbaur dengan masyarakat, mengenali potensi-potensi budaya, dan juga mengenali semua lapisan elemen masyarakat yang ada di Desa Tipang. Tahap yang pertama yaitu mengenali. Yang kedua adalah pengembangan, di mana pengembangan ini kita sudah mulai kira-kira potensi budaya mana yang layak kita kembangkan, yang layak kita angkat menjadi salah satu identitas desa tersebut yang bisa dikatakan merujuk kepada penetapan desa budaya. Dan yang tahap ketiga adalah pemanfaatan, yang mana pemanfaatannya dapat berupa pementasan ataupun pegelaran karya seni dan budaya yang dilakukan di desa tersebut, dan pelakunya adalah para pelaku budaya dan semua elemen masyarakat yang ada di desa tersebut. Setelah melakukan ketiga tahap tersebut, kami mencoba mengangkat ada satu subbudaya yang menarik kami lihat, yaitu tentang budaya seni permainan anak yang mewakili, mungkin secara umum mewakili tanah Batak. Jadi ada yang namanya bulan tula. Bulan tula ini dalam cerita yang saya dapat dari tetua-tetua yang ada di sana adalah di mana pada dulu momentum bulan tula itu ada semacam permainan ataupun aktivitas masyarakat baik dari usia muda hingga orang tua yang dilakukan pada saat bulan purnama datang. Dalam kesempatan ini, Kemendikbud sendiri memfasilitasi pagelaran seni yang akan kami buat, di mana fasilitas tersebut sangat menunjang agar budaya-budaya yang ada di Desa Tipang itu bisa eksis dan bisa menjadi salah satu potensi penambah daya tarik wisatawan berkunjung ke sana. Karena dari kecamatan saya sendiri, Desa Tipang itu sudah kompleks dengan sumber daya alamnya, di mana ada air terjun, wisata agrari, tapi untuk memenuhi mungkin kebutuhan para wisatawan perlu adanya satu atraksi yang dapat dilakukan secara kontinu ataupun estafet agar menambah nilai jual, dalam tanda kutip ya, nilai jual Desa Tipang untuk layak dikunjungi. Ada potensi budayanya, ada juga sumber daya alamnya seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi dengan adanya program Desa Budaya ini mungkin menstimulan kepada masyarakat Desa Tipang secara khusus dan masyarakat desa lainnya yang ada di Indonesia untuk perlu melestarikan nilai-nilai budaya sebagai menjadi identitas ataupun ciri khas karakteristik suatu desa yang bisa mewakili desa-desa yang ada di Indonesia dan layak dipertontonkan ataupun layak diangkat menjadi kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Terima kasih kepada support dari Kemendikbud sendiri, hingga kami optimis bahwa budaya-budaya, semua elemen budaya yang kami miliki wilayah Batak secara umum akan bisa kembali eksis dengan program-program seperti ini, dan harapan kepada masyarakat dan harapan kami juga selaku masyarakat pemilik budaya tersebut, ada atau tidaknya bantuan ataupun fasilitas dari kementerian seharusnya menjadi sebuah kesadaran kepada kami untuk menghargai, mengangkat, merevitalisasi nilai-nilai budaya yang ada kami miliki selaku pemilik ataupun pewaris budaya-budaya tersebut. Jadi bentuk pagelaran seni ataupun pertunjukan seni yang kami lakukan ini adalah bukan hanya semata untuk momentum belaka, tapi ini bagian dari edukasi, bagaimana mengedukasi masyarakat setempat
mengelola sebuah event, mulai dari pengisi panggung sampai hingga kita butuh pendapat-pendapat yang untuk melaksanakan sebuah acara. Jadi kita melibatkan masyarakat Tipang bukan hanya sebagai penonton, tetapi juga pelaku sebuah event ataupun orang yang mengadakan event dengan potensi-potensi yang dimiliki ataupun ide kreatif yang dimiliki oleh masyarakat desa Tipang itu sendiri. Jadi kita hanya bertindak sebagai narahubung antara desa Tipang dan kementerian itu sendiri. Harapan kami dari event ini adalah menjadi stimulan kepada kami selaku generasi muda, baik yang ada di desa Tipang sendiri ataupun desa-desa lainnya, untuk bisa menjadi sebuah edukasi dari event ini untuk tetap dilakukan meskipun ada atau tidak perhatian ataupun fasilitas dari pemerintah. Tapi kita selaku pemilik budaya itu sendiri sudah selayaknya menghargai budaya yang kita miliki sebagai kebanggaan tersendiri kepada kita selaku pemilik kebudayaan tersebut. Dari kacamata saya sendiri, sangat banyak potensi sumber daya alam yang ada di sana, seperti yang saya sebutkan tadi, wisata agraris, air terjun, ataupun bangunan-bangunan bersejarah, artefak yang sangat pada masa ini menurut saya itu sangat potensial untuk diangkat dan dilestarikan kembali. Dari sudut ritual ataupun aktivitas masyarakat adat istiadatnya, ada batu si ukau-kapong, ada si hari aek, dan juga ada ritual-ritual lain yang dulunya sangat lazim dilaksanakan di desa tersebut. Namun pada era sekarang itu mulai sudah mengalami pergeseran, bahkan sudah banyak beberapa ritual yang terancam punah. Kita terlepas dari apa faktor penyebabnya, tapi secara ilmu budaya itu merupakan salah satu kekayaan dari budaya yang ada di tanah Batak sendiri dan desa Tipang secara khusus. Bulan Tula dalam perspektif saya adalah momen dimana dulu pada saat bulan purnama bersinar terang ada aktivitas masyarakat mulai dari kalangan usia anak-anak hingga dewasa yang dilakukan pada saat momen bulan purnama datang. Jadi itu bersifat insidental, bukan dikonsep sedemikian rupa. Nah, dalam kesempatan kali ini dalam program Desa Budaya, saya mencoba menggarap kegiatan-kegiatan ataupun seni-seni tradisi yang dilakukan pada momen bulan Tula dulu menjadi sebuah konsep seni pertunjukan. Jadi kita pentaskan, kita dokumentasikan dengan harapan ini terdokumentasi secara baik dan juga terpublish nanti kepada masyarakat generasi muda secara khususnya untuk bisa mengenang kembali nilai-nilai tradisi yang ada di tanah Batak itu sendiri, suku Batak itu sendiri, untuk menjadi eksis dan juga bermanfaat bagi pengetahuan-pengetahuan tentang kebudayaan yang ada di Indonesia.